Kata Nabi Muhammad, malam aku di Isra Mi'rajkan, aku lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum wanita. Kenapa banyak perempuan ada di dalam neraka? Karena memang jumlah perempuan di akhir zaman kabarnya lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Itu iya juga. Tapi juga memang ada banyak perempuan-perempuan yang terjerumus ke dalam api neraka. Saya berharap yang ada di sini semuanya tidak ada yang termasuk di dalamnya, insya Allah. Termasuk juga orang tua kita, anak-anak perempuan kita, semua orang-orang yang kita sayangi, insya Allah aman semua, mudah-mudahan, amin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilna ilal jannati ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami dan masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama dengan hamba-hamba yang baik-baik di sisi-Mu ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami ya Allah, dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling rahmat di antara semua yang memberikan kasih sayang. Teman-teman saya sekalian, saat Nabi Muhammad menyampaikan hadis tersebut, ada sahabat pada tanya, dan kita harus berterima kasih nih kepada para sahabat-sahabat yang bertanya, kita jadi tahu sebabnya. Apa sih? Apa hal yang membuat perempuan banyak yang ada di dalam neraka biar kita hindari, biar kita jauhi? Kita yang oleh Allah dijadikan di dunia ini sebagai tiangnya negara, kita juga berharap di hari akhirat nanti kita juga menjadi para penghuni-penghuni surga, insya Allah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan perempuan banyak yang ada di dalam neraka? Sebabnya apa? Apa perkara paling banyak yang membuat perempuan terjerumus di dalam api neraka? Ali annahunna naqisatul aql waddin. Apakah karena perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya? Apa maksudnya kurang akal? Bukan berarti nggak pinter, tapi perempuan itu suka lebih banyak pakai perasaan daripada pakai akal, daripada pakai logika. Istilah orang zaman sekarang, perempuan suka pada baper, kebawa sama perasaan. Masya Allah, tuh perempuan suka kayak begitu. Jadi apakah itu sebabnya Rasulullah perempuan suka main rasa daripada main akal? Ahia naqisatuddin, apakah karena perempuan kurang ibadahnya? Kenapa kurang ibadahnya? Sholatnya dalam sebulan ada potong seminggu karena datang menstruasi. Puasanya sebulan Ramadan kepotong seminggu. Kadang-kadang kalau sebelum Ramadan bulan Sya'ban melahirkan, kepotongnya bukan cuma seminggu, tapi sebulan, karena terpotong dengan nifas. Apakah karena itu wahai Rasul? La, kata Nabi Muhammad, enggak, bukan. Perempuan banyak masuk neraka bukan karena itu. Itu bukan hal yang merupakan kekurangan perempuan. Perempuan itu malah justru terbawa perasaannya adalah sebuah kelebihan, bukan kekurangan. Dalam beberapa hal, kabarnya saya kasih tahu aja ya, perempuan itu antara akal kanan sama akal kirinya seimbang.
Sehingga ada keseimbangan antara berbagai macam hal. Perempuan bisa berpikir sambil mengerjakan sesuatu. Sampai saya pernah dengar seorang psikolog mengatakan, kalau kamu ngajak bicara anak perempuanmu, dia sambil gambar, biarin. Karena meskipun tangannya gambar, otaknya, telinganya tetap bisa mendengarkan dengan baik dan mencerna dengan baik. Tapi kalau anak laki-laki, kamu ajak ngomong dia sambil main game, misalnya gitu, jangan boleh. Karena dia kalau lagi main, dia nggak akan mendengarkanmu. Dia sambil mengerjakan sesuatu, tidak akan mendengarkanmu. Itu kemampuan perempuan. Allah Subhanahu wa taala karenanya seperti yang disampaikan Nabi Muhammad menganggap perempuan itu sebagai tiang negara, tiang rumah tangga. Ini kayak tiang nih ibu-ibu sekalian. Jadi sandaran. Sandarannya atap ke tiang, sandarannya dinding ke tiang, pintu sandarnya juga ke tiang. Semuanya bersandar ke tiang. Karenanya Allah jadikan sistem otak perempuan itu memang berbeda dengan sistem otak laki-laki. Jadi itu bukan merupakan kekurangan bagi perempuan, justru merupakan kelebihannya. Sahabat tanya, kalau gitu apa yang menjadi permasalahan kaum perempuan sehingga kaum perempuan ini banyak ada di neraka? Apa sebabnya wahai Rasul? Biar kami bisa sampaikan kepada anak-anak perempuan kami, kepada istri kami, kepada ibu kami, saudari kami, agar kami semua tidak ada yang masuk di antara orang-orang yang menjadi penghuni neraka tersebut. Nabi menyebutkan dua hal. Simak baik-baik wahai calon penghuni surga. Simak baik-baik biar kita semuanya terhindar dari neraka. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, li'annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Li'annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Yang pertama, li'annahunna yakthurnal la'nah, karena perempuan itu suka ngomel. Perempuan suka caci maki. Perempuan gampang mengolok-olok. Perempuan gampang menghina orang. Perempuan lidahnya lebih ringan buat berkata sesuatu yang buruk pada orang lain. Banyak di antara perempuan calon penghuni neraka yang tidak mampu menjaga lisan mereka. Nah, kalau zaman sekarang ditambahin, selain gak bisa jaga lisan, gak bisa jaga jempol. Dari komentar di media-media sosial, dari komentar di grup-grup WhatsApp, ya teman-teman saya sekalian yang saya muliakan. Jadi kalau kamu ingin menjadi salah satu calon penghuni surga, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jaga lisan. Jaga lisan. Jaga mulutmu. Mulutmu harimaumu. Diterkam bisa-bisa dirimu sama mulutmu sendiri. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Lisan nih, sumber petaka paling jahat. Lisan nih, sumber kecewa paling banyak. Sumber penyesalan paling banyak disebabkan karena ulah lisan. Teman-teman sekalian, sering gak habis ngomong nyesel, ya ampun coba tadi gak ngomong gitu? Sering? Sering? Atau lebih sering, aduh saya nyesel kenapa tadi gak ngomong, kenapa saya diem aja? Enggak, jarang ya. Kita lebih sering menyesal karena berbicara daripada menyesal karena diam. Jaga lisan.
terutama kepada orang-orang tersayang, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah api neraka mencabik-cabik seseorang melainkan illa bima hasadat alsinatuhum, melainkan disebabkan apa yang dilakukan oleh lisan-lisannya. Buka-buka aib orang, menyebar-nyebarkan aib orang. Ini dia nih, kalau udah tahu ada aib dibuka sana buka sini, seneng rasanya semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Wah. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Siapa yang membuka-buka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya walau fi jawfi baitih, walaupun di dalam kamar tidurnya sendiri. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kebaikan hati yang membuat kita juga jadi memiliki kebaikan lisan, insya Allah. Lisan ya, jangan suka buka-buka aib orang. Sebisa mungkin kita punya lisan kita jaga, kita punya lisan kita jaga. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan. Nabi Muhammad mengatakan, ayyuma mra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qad tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifah. Jika ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, ya ampun bang, hidup sama kamu isinya sengsara mulu, neraka rasanya. Kamu kenapa nggak bisa jadi kayak suami orang gitu? Emang selama ini dia kalau nggak kawin sama orang, kawin sama apa? Yang lain diajak jalan-jalan ke luar negeri, saya ke Indomaret aja enggak. Saya sepanjang hidup sama kamu, saya selalu susah. Saya nggak pernah kamu senangkan, kamu nggak pernah membahagiakan saya. Sejak nikah sama kamu, hilang senyum saya, hilang bahagia saya. Kalau ada seorang istri berkata seperti itu, aku tidak pernah melihatmu berbuat baik padaku sama sekali, kepada suaminya, Nabi Muhammad berkata, menyebabkan perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Oh, serem sekali ya. Yuk, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, suami kita, biarkan ia mendengar darimu kalimat-kalimat yang manis. Para istri, jangan sampai hatimu tidak mampu berterima kasih kepada suamimu. Berapapun yang suamimu bagi padamu, ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Apapun aja, berapapun yang suamimu kasih, dia ngasih banyak, makasih ya, alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kamu melimpah ruah, alhamdulillah. Saat suamimu memberi sedikit, alhamdulillah, nggak apa-apa yang ini sedikit, yang kemarin juga masih ada sisanya kok, alhamdulillah. Saat dia tidak memberi sekalipun, teman-teman saudariku sekalian, jangan sampai kayak perempuan-perempuan di luaran sana, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Jangan begitu, jangan begitu. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah, kamu seharusnya faham pemberi rizki cuma satu, namanya Allah. Pemberi rizki cuma satu, namanya Allah, teman-teman.
teman-teman saudariku sekalian, enggak lain enggak bukan, Allah aja yang ngasih kepada kita rezeki. Kalau suamimu sedang tidak mampu memberikan kepadamu banyak, tetaplah meminta, bukan kepada suamimu tapi kepada Allah.